Saudara-saudara, saya ingin menanggapi dua hal yang sering didiskusikan di dalam iman Kristen. Yang pertama adalah mengenai kuasa kesembuhan, dan yang kedua adalah mengenai teologi kemakmuran. Saudara-saudara, mengenai kuasa kesembuhan dan karunia-karunia Roh Kudus lainnya tertulis dan terpraktekkan di dalam Alkitab, baik oleh para nabi, oleh Tuhan Yesus sendiri, oleh para rasul, dan oleh orang-orang yang percaya. Jadi, bagaimana saudara mengerti hal itu secara seimbang, secara akurat, secara sepatutnya adalah bagaimana kita memahami Alkitab itu dengan karakter yang dihadirkan oleh semua kehidupan para nabi, rasul, dan orang-orang percaya melakukan, atau dengan kata lain dipakai oleh Tuhan melakukan itu. Yang saya pahami pertama mengenai kuasa kesembuhan adalah bahwa Tuhan melalui kuasa kesembuhan yang Dia lakukan melalui hamba-hambanya itu dimaksudkan supaya orang mengenal Dia, mempercayai Dia, dan melihat kebesaran Tuhan, untuk kemudian manusia itu datang dan berserah diri mengikut Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan melakukan perintah Tuhan untuk dua maksud, yaitu supaya hati dan pikirannya sepenuhnya dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu dia mengasihi sama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Selanjutnya, bagaimana kuasa kesembuhan itu berlangsung? Karunia kesembuhan yang diberikan oleh Roh Tuhan kepada manusia itu bukanlah semacam barang. Tetapi ketika seseorang dimaksudkan menerima kuasa kesembuhan, bukanlah berarti dia menyembuhkan sesuka hatinya, melainkan dia akan melayani dan melayani di dalam kesetiaan, melayani dan melayani di dalam ketulusan dan kesucian. Maka di antara pelayanan-pelayanannya itu, Tuhan melakukan kesembuhan melalui hidupnya. Tidak berarti setiap saya berdoa bagi orang sakit, maka semua orang sakit yang saya doakan akan sembuh. Tidaklah begitu. Tetapi kita, apakah kita memiliki karunia yang khusus dari Roh Kudus untuk kesembuhan atau tidak? Kita memang harus tetap berdoa untuk mujizat, untuk kesembuhan, untuk apa saja yang bisa kita harapkan dari Tuhan. Tetapi kita selalu berkata kepada Tuhan supaya kehendak Tuhan itu jadi. Tetapi di dalam kenyataan pelayanan dari orang-orang yang melayani Tuhan dengan tulus, dari berbagai perjalanan hidupnya, sejauh dia setia dan sejauh orang yang dia doakan itu siap dengan iman, atau Tuhan sendiri punya rencana yang khusus, maka perbuatan-perbuatan keajaiban akan terjadi di dalam pelayanan itu. Maka yang perlu dikerjakan oleh seorang hamba Tuhan bukanlah mengejar karunia kesembuhan itu. Yang perlu dikejar oleh seorang hamba Tuhan adalah bagaimana dia melayani Tuhan, membawa firman Tuhan kepada semua orang, membawa berita keselamatan kepada setiap orang, baik terhadap yang sehat maupun terhadap yang sakit. Tidak berarti ketika seorang hamba Tuhan pakai untuk menyembuhkan manusia melalui doanya. Tidak berarti hamba Tuhan itu pekerjaannya hanya mencari orang-orang yang sakit, hanya mencari orang-orang yang lumpuh, dan hanya mencari orang-orang yang memiliki persoalan tentang penyakit fisik. Tetapi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, supaya kita memberitakan Injil. Dan pada Markus 16 mulai ayat 16, orang-orang yang percaya, pemberita-pemberita Injil, akan ditandai dengan penyertaan Tuhan. Sebagai orang percaya, mereka akan menumpangkan tangannya di atas orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Tetapi faktanya tidak haruslah kita setiap tumpang tangan orang sakit akan sembuh, melainkan Tuhan akan bekerja sesuai dengan rencananya. Tetapi saya percaya mujizat akan terjadi. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak kita menginjil, semakin banyak kita melakukan pemberitaan
kasih Tuhan melalui Alkitab ini, maka semakin dimungkinkan bagi kita untuk Tuhan melibatkan kita, menyembuhkan orang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, itulah mengenai karunia-karunia Roh Kudus itu, termasuk karunia untuk mengadakan mujizat. Semuanya merupakan rancangan Tuhan dan bukan merupakan konsep manusia. Artinya, seorang hamba Tuhan bisa mengadakan KKR, bisa mengadakan penginjilan, tetapi dia tidak melakukan mujizat menurut selera kapan dia mau atau kepada siapa dia kehendaki. Tetapi hamba Tuhan itu tidak begitu saja melakukan perbuatan kesembuhan menurut seleranya kapan saja dan menurut seleranya kepada siapa saja. Melainkan bahwa yang dilakukan oleh hamba Tuhan, dia memberitakan firman Tuhan. Dia memberitakan amanat Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat yang sama, Tuhan akan menyertai pelayanan itu. Sepanjang pelayanan itu dilakukan menurut kehendak Tuhan, dengan hati yang tulus. Memang diperuntukkan dengan seluruh kesetiaannya sebagai pengabdian kepada kerajaan Tuhan. Sebagai pengabdian supaya semua orang diselamatkan dan menerima Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan Juru Selamat, Raja, dan penguasa satu-satunya bagi kehidupannya sampai kepada kehidupan yang kekal. Jadi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus menyerahkan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan di dalam memberitakan Injil dengan segala ketulusan, dengan segala maksud dan motivasi yang murni untuk dipakai mengadakan kesembuhan bagi semua orang, supaya semua orang datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang kepada Engkau, menyerahkan hidup kami. Kiranya kami bisa menjadi alat Tuhan untuk memberitakan dan mengajarkan Injil-Mu yang sejati, seturut dengan isi hati-Mu sendiri. Tuhan Yesus, urapilah kami dengan Roh-Mu untuk Engkau pakai mengadakan mujizat, mengadakan kesembuhan, dan mengadakan tanda-tanda sesuai dengan firman-Mu. Kami biarlah menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, berhati tulus dan bertujuan lurus untuk kemudian kami membawa jiwa kepada kerajaan-Mu yang mulia itu untuk mereka diselamatkan dan boleh melihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Haleluya. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu yang sedang membutuhkan kesembuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadilah jamahan dari Tuhan Yesus melalui Roh-Mu hadir kepada iman kami, kepada pikiran, jiwa, dan hati kami, bahwa Engkau ada sampai hari ini, sumber dari segala kuasa, sumber dari segala kebaikan, sumber dari segala kesembuhan dan mujizat yang membuat umat-Mu bisa melihat kebesaran dan kemuliaan-Mu yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya, kami menerimanya, dan kami bersyukur. Biarlah hidup kami memuliakan Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin.